Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sempurna tadi, kemudian dia berjihad pada jalan Allah dengan harta dan dirinya, dia kalau mati, ya kan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Wa masakina tayyibatan fi jannati ad, dzalikal fauzul azim. Tak kamu sobok di dunia itu tu dok. Itu balasan di surga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Kalau awak kaum muslimin taat ja Allah, pertolongan Allah itu qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Qarib itu apa? Dekat. Ya. Jadi Allah menolong awak tu tidak susah-susahnya dah Pak. Wa fathun qarib. Sudah tu apa lagi? Wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembiralah orang yang beriman itu. Kalau orang kafir beri kabar pertakutlah dia. Orang beriman beri kabar gembiralah dia. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, itu yang perlu kita ingat setiap hari, setiap detik. Apapun kesibukan kita, berapapun kita dapat untung di dunia ini dengan usaha kita, jangan lupa dengan jati diri kita bahwa perdagangan yang tidak rugi itu adalah benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, berjihad pada jalan Allah dengan harta dan diri kita. Nah, secara umum itu yang banyak dilupakan orang. Karena mencari harta dunia ini lupa dengan jati dirinya. Karena dia melupakan itu, didatangkanlah oleh Allah bermacam-macam. Yang paling berbahaya itu istidraj. Sadang layang-layang tu tagak tali, angin sepoi-sepoi rancak, tarajunya tape, ikut panjang, banang panjang, manjuangan orang ado, angin sedang ado, naik. Tapi sedang di atas tu, ombak badan tu angin baseru, guruh patuh badan tam-dantam, hujan turun kilek lah tiba. Karate cabi, bingkai patah, ikut putih, banang di perotai orang, taraju cair. Mangko layang-layang tu menampik ke bawah. Dalam agama namanya istidraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dengan keyakinan setiap kita telah dibangunkan oleh Allah pagi kembali setelah kita beristirahat. Wa ja'alna naumakum subata, dan Allah itu
menjadikan kita di waktu malam itu untuk beristirahat. Tapi karena corak kehidupan di dunia ini, ada orang yang siang beristirahat, malam bekerja. Dan siang istirahat itu juga tidak sempurna. Bapak Ibu yang terhormat, saya dengan ibu dulu dan anak-anak tidak pernah berlebaran di padang ini. Jadi sapakan nari karirayo sudah digali apa-apa yang dimasak di kampung di pasar Bandar Buik. Karena kalaulah di kampung arago tu melangit. Kaum muslimin para jemaah, ibu lah pulang tu ambo tinggal seorang. Karena menyelesaikan wirid-wirid Ramadan. Adimam mau makan sahur le. Ada orang menggalih nasi di emper toko dake bioskop mulia dulu. Kini sinan kadai orang menjual kain. Ambo tanyo ke apa tu? Labara lamonya apa menggalih si coach. Lah lebih dari 40 tahun. Ya kan? Jadi galihnya tu habis hindak pulo. Bangkrut indak pulo, bertambah indak pulo. Kalau serupa kadai nasi lamun nombak, akan berkembang tarui. Ya kan? Hanya buat lo kadai nasi di Jalan Patimura, pindak lamun nombak namanya. Bebek sawah. Awalnya aja orang makan sini. Kamu orang tagak di luar tu aku risi panuh. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, nanam buat tanya kau orang di tempat memakan sahur, ibu lah pulang tu, Pak, ya kan, lah hampir 10 tahun apa, malam sebakadai itu kurang lalu, iyo, siang sebentar, lo nyobek kopai memasak nan mata untuk dijual malam. Alai salat apa gitu, itu nan alun tak kerajuan sampai kini. Indak lalu malam, ya kan? Kemudian mencari untuk kebutuhan anak dan istri. Tapi lupa dengan tujuan utama Allah menciptakan kita. Itu yang banyak bapak-bapak terjadi di muka bumi ini. Tujuan Allah menciptakan kita itu untuk apa? Itu namanya lupa orang. Ya kan? Allah menciptakan kita bukan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang banyak dilupakan orang. Bermacam-macam penyebab orang melupakan itu, ya kan? Ada nyonan kalaui, ada nyonan manakik gatah di rimbo, ada nama galih di pasar. Kaum muslimin, kalau wirid ambo zuhur hari Sabtu nan pertamu di Musaji Raya Pasar Bukit Tinggi. Itu kalau lah lalu ambo di toko-toko tu Pak kapai ke Musaji, lalu di Pasar Lereng tu. Buya, gile dalam Masjid Raya gini, iyo. Atau banyak orang namanya Po tu. Buya, Musaji Raya ngaji gini, iyo. Ada cik nampaknya po wana tu. Kaum muslimin nyolai pai salat berjamaah ke masjid itu zuhur. Ya kan? Tapi ketika salat sunat bantu si patuang masuk ayat tu. Ambo rasa nanyo baca sub saja. Allahu Akbar sub sam. Nak tangguan capeknya nak. Ya kan? Sekali ambo pai cik tangannya. Pak, ke dalam kamar musaji ya sebentar Pak. Jadi biar aja. Tiba di dalam bamang ko capek nampak salat baca orang membacanya tu je. Sekali saya dibaca Pak, tapi bacaannya lurus memakan waktu je.
Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Kan tamakan waktu itu. Akunya sawanta saja itu kata caca kan niangnya tu. Alah duduk lo lihat. Kalau lamo-lamo nambo sama yang orang akan membayar utang larinya aja. Coba inok manuangan. Tujuan duit orang tu di dunia. Iya kan? Untuk mengumpul orang ke membali, ke membayar hutang, bisanya lamo-lamo menyurik. Tapi untuk inyo menamui Allah nanti, ibadah, itu tidak ada tumak ninah. Iya kan? Jadi manusia ini banyak yang melupakan jati dirinya, apa tugas dia diciptakan Allah, itu banyak lupa. Kalau Allah banyak mengingatkan dalam ayat, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang mengaku beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai mengingat Allah. Diingatkan kita oleh Allah. Kemudian ada ayat lain, Allah mengumpamakan, memberikan contoh setiap manusia yang hidup di dunia ini diumpamakan oleh Allah seperti pedagang. Sehingga orang yang seperti itu kalau Allah memanggil begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang telah beriman, maukah kalian saya tunjukkan suatu perdagangan yang tidak pernah rugi? Itu lo peringatannya di sini. Rasanya apa-apa nambah pengalaman menggalih berpuluh tahun nan berdagang ko ado untung ado rugi ado pulang pokok. Itunya. Bahkan ado awak sangko balabo kiro bangkrut. Mangkonya istilahan ni orang pai ampok pulang aban tabaya bali godok tinggal bali katan. Rasanya dia tong galih balabo kironya pokok nala tamah. Nala tamakan. Utang banyak loh. Nyosita rumah dia orang, nyosita auto. Ya kan? Itu namanya jatuh tapai. Itu namanya berdagang. Tapi Allah menceritakan kepada kita manusia ini ada perdagangan yang tidak pernah rugi. Bauntuang setarui. Perdagangan apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Itu perdagangan yang tidak rugi. Kan tidak masuk dia ke orang yang kurang iman. Selain dari itu, dagang kok pasti ada beruntung, ada merugi. Tapi kalau perdagangan kita itu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, maka itulah perdagangan yang tidak rugi. Sudah tu alai berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Itu yang tidak merugi. Jadi asa jadi para mujahid yo kita di dunia ko meninggikan agama Allah itu ndak bisa jo muncuang saja tapi juara tu. Membangun pesantren, membangun rumah tahfiz, lai bisa je muncul saya. Tidak harus ada dananya. Orang-orang yang ingin dipasangkan mahkota di kepalanya nanti di surga, dia mau mengeluarkan dana untuk membangun rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu anak-anak kita menghafal Al-Quran. Itu kan realisasi bentuknya iman yang tidak luntur kepada Allah dan Rasul.
Itulah perdagangan yang tidak rugi. Selain dari itu akan mengalami kerugian. Andaikan beruntung, keberuntungan itu tidak akan tetap. Karena dunia ini selalu berubah sistem. Kinilah banyak orang belanja online, Pak. Ya kan? Berubah. Mungkin suatu saat nanti untuk melayani orang membeli di toko tu, hanya weklah orang robot. Robot tu tak perlu digaji dah. Ya kan? Di dunia ini dinamis berkembang terus. Kalau kita terlena, kaum muslimin yang terhormat, dunia yang kita anggap canggih bermacam-macam kemodernan itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu akan lenyap. Yang kekal itu wajah Allah. Jadi dalam segala kesibukan yang bermacam-macam, orang yang tidak melupakan Allah, itu yang diutamakannya, orang itulah yang akan meraih kemenangan. Walaupun secara materi dia kurang. Orang yang bertumpuk-tumpuk materi didapatkannya, nak buah dan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, ananyo kia batino pitih itu tibodinya. Tapi lupa dia dengan penciptanya. Itulah orang yang merugi. Kira-kira kalau kita hitung-hitung, orang yang merugi je orang yang beruntung tu di dunia mana banyak? Ambo hitung-hitung kasar je. Tapi dicari Al-Quran loh. Banyak orang yang merugi tu. Di mana Ustaz tahu? Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhkan neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia. Jadi mana banyak orang masuk surga je masuk neraka? Mana banyak? Walaqad zara'na, sungguh kami penuhkan neraka itu dengan jin dan manusia. Mana banyak orang masuk surga dan neraka? Mudah-mudahan tak jamaah masjid mujahid ke. Iko masuk surga salah satunya. Tapi apa? Berjihadlah pada jalan Allah dengan harta dan diri. Sempurnakan iman kepada Allah itu setiap hari. Jangan pernah luntur. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, karo dari asalnya diciptakan di Allah. Kalau berulang-ulang disampaikan Ustaz di masjid, lupa je lah, yang tak bisa ngecek. Karo dari karo baru siamang rautan dari tak ya dapat lebuk lah dah. Dari orang tak pai salat disumpahi di Allah di zaman Nabi Musa. Baitu bangihnya Allah ke orang tak salat. Inyo menangkau ikan, de ikan banyak nampak dia tak jadi pai salat leh. Hanya sumpahi di Allah jadi karo. Tu mangkok karo tu sampai kini hampir sama apanya jurang. Contohnya, kalau pai apa ke Bukit Tinggi, bali pisang enggak sesikit, sengaja na berhenti di tepi jalan di Selayang tu. Banyak karo tu nya dek lah teraja dia gi orang. Agi pisang karo tu. Kalau nya sedang lapar tu nya makan tu. Ya. Sampai ke Parui ke bawah. Lah kanyangnya, tapi agi aja lah balik. Nya terimanya. Nya pangalai ada siko bangka. Kalau tiba di ayam timbulu namanya. Hanya simpan hanya makan tu siko. Pija berhenti Pak Magi agi tarui. Iya kan? Hanya paci yo kakinya di bawah. Kaki karo kan beda je kaki awak deknya untuk memanjik. Dia awak kan tangan sebisa itunya. Kaki nak mau Pak.
Ya kan? Adik karo bisa lo kakinya di bawah itu. Dia bisa memanjat sambil lari sebab kakinya tu cakam lo memaci. Hanya pacik je tu. Dia pergi celai, nyo pacik je kaki sebelah suruh. Boy ndak tahu lah dah apa ko karo ko ada nang kidua. Ndak tahu mak. Kidal. Agi aja lah. Nyo kapi je ketiak. Agi celai kapi je ketiak. Agi celai nyo pacik je ko. Tibo memacik tangan nang karakir tu, sadonyo jatuh tu malai. Tak bisa nyo pertahankan tu. Karena no ndak ada tangan untuk bapacik dan lain-lain. Jadi barana banyak materi kawak je diterima sadonyo. Karena orang nan magih materi ko sianyo Allah lapanuh tangan sadonyo lapih sadonyo jadi. Banyak terjadi itu. Orang yang telah mengumpulkan harta dengan segala cara karena lupa dengan Allah dijatuhkan oleh Allah kembali. Kalau tidak percaya Pak Pai besok ke Bukit Tinggi, praktekan itu agih karo tu pisang. Abang kau cerita karo tu asalnya dari orang. Ya kan? Kerananya lah disumpah jadi karo nan ditarik Allah tu anonya. Akalnya, nafsunya sama aja itu, akalnya ditarik dari Allah. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, ke pantai Gondoriah Piaman. Aja lihatlah sinan. Lah selama tu karo memanjek karambie, de akalnya ndak ada leba bajunya. Kampung Pak Ji ko Piaman. Lah ya do karo tu babaju. Sebanyak tu orang menonton di bawah. Indak karena akalnya lah dicabui Allah. Jadi orang-orang nambah baju singkik-singkik muka orang ko, ndak ada lo akalnya mungkin. Ya kan? Nyo paragon seuratnya ke orang dekat narami. Ya kan? Sedangkan kita sampai sekarang rasanya masih utuh diberi oleh Allah. Pertama, diberi nafsu, tapi dikendalikan dengan akal. Akal tidak mampu mengendalikan dengan sempurna tanpa akal itu dibekali dengan agama. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak lupa dengan jati dirinya tadi, kan alun selesai ayat tu ambo baca lai. Ya kan? Wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sempurna tadi, kemudian dia berjihad pada jalan Allah dengan harta dan dirinya, dia kalau mati, ya kan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Wa masakina tayyibatan fi jannati ad dzalikal fauzul azim. Ndak kemasabuk di dunia itu tu dok. Itu balasan di surga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Kalau awak kaum muslimin taat ja Allah, pertolongan Allah itu qarib, nasrum minallahi wa fathun qarib. Qarib itu apa? Dekat. Ya. Jadi Allah menolong awak tu tidak susah-susahnya dah Pak. Wa fathun qarib. Sudah tu apa lagi? Wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembiralah orang yang beriman itu. Kalau orang kafir beri kabar pertakutlah dia. Orang beriman beri kabar gembiralah dia. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, itu yang perlu kita ingat setiap hari, setiap detik. Apapun kesibukan kita, berapapun kita dapat untung di dunia ini dengan usaha kita, jangan lupa dengan jati diri kita bahwa perdagangan yang tidak rugi itu adalah benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, berjihad pada jalan Allah dengan harta dan
dan diri kita. Nah, secara umum itu yang banyak dilupakan orang. Karena mencari harta dunia ini, lupa dengan jati dirinya. Karena dia melupakan itu, didatangkanlah oleh Allah bermacam-macam. Yang paling berbahaya itu istidraj. Sadang layang-layang tu tagak tali, angin sepoi-sepoi rancak, tarajunya tape, ikut panjang, banang panjang, manjuangan orang ado, angin sadang ado, naik. Tapi sadang di atas tu, ombak badan tu angin baseru, guruh patuh badan tam-dantam, hujan turun kilek lah tiba. Karate cabiak, bingkai patah, ikut putih, banang di perotai orang, taraju cair. Mangko layang-layang tu menampiak ke bawah. Dalam agama namanya istidraj. Mudah-mudahan kita tidak kena itu. Amin. Ya Rahman. Tak ada kue dah, Bu. Tidak ada. Kalau ada nan salah, itu dari ambo sadonya. Yang benar dari Allah. Salah ke apa-apa ibu-ibu, ambo mohon maaf lahir dan batin. Salah kepada Allah, semua kita minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.